Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Ada beberapa game, film, atau buku yang mungkin kamu pernah tonton, baca, atau mainkan. Dengan satu konsep yang cukup menyeramkan. Kalau jamur bisa mengendalikan manusia, menginfeksi otak, mengambil alih perilaku, bahkan mengubah manusia menjadi agresif seperti monster atau zombie. Kamu bisa lihat ini di game sekaligus serial The Last of Us, atau buku sekaligus film The Girl with All the Gifts, ada lagi di film Gaia, lalu ada juga di film jadul berjudul Matango. Pertanyaannya, apakah mungkin secara ilmiah ada jamur yang benar-benar bisa mengubah manusia jadi zombie? Untuk menjawab pertanyaan kamu, kita harus mulai dari satu nama jamur, namanya Cordyceps. Berasal familiar di suatu game atau serial kan? Cordyceps ini memang beneran ada di alam. Spesiesnya ada sekitar 400-an dan banyak banget ditemukan di hutan hujan tropis di Asia, termasuk di Indonesia, serta banyak juga tumbuh di Amerika Selatan dan Afrika. Cordyceps ini beda dengan jamur kebanyakan, soalnya mereka adalah jenis jamur parasit yang harus menginfeksi makhluk hidup lain untuk bisa bertahan hidup. Untungnya, inang alamiah mereka bukanlah manusia, melainkan serangga atau arthropoda tertentu. Spora Cordyceps bakal nempel pada tubuh inang lewat kulit luar inangnya. Kebanyakan kulit serangga dan arthropoda tersusun dari zat polisakarida yang namanya kitin. Nah, si Cordyceps ini punya enzim kitinase yang bisa melarutkan kitin tadi dan bisa menembus lapisan luarnya, lalu tumbuh dari dalam tubuh serangga tersebut. Jamur ini lalu bakal ngambil nutrisi dari inangnya, berkembang, dan akhirnya menghabisi inangnya. Setelah inangnya mati, Cordyceps akan ngebentuk struktur reproduksi atau fruiting body yang tumbuh keluar dari inang tersebut, lalu melepaskan spora baru ke lingkungan untuk menginfeksi inang-inang berikutnya. Semua spesies Cordyceps kurang lebih punya siklus hidup yang serupa. Nih, kamu bisa lihat contoh beberapa inang serangga atau arthropoda yang mereka infeksi. Nah, kalau tadi Cordyceps berkecambah di dalam tubuh inang dan menghabisinya, kamu harus tahu dua spesies spesifik yang nggak cuma berkecambah di dalam tubuh inang, tapi juga memanipulasi perilaku mereka layaknya zombie. Pertama, Ophiocordyceps unilateralis, atau nama lainnya zombie ant fungus. Sesuai namanya, inang spesifik mereka adalah semut. Setelah spora jamur berhasil masuk ke tubuh semut, Ophiocordyceps ini bakal ngelepasin berbagai senyawa yang mempengaruhi sistem saraf dan otot semut, membuatnya meninggalkan koloninya, naik ke tempat yang lebih tinggi, lalu menggigit permukaan daun atau ranting dengan cengkeraman kuat yang khas atau death grip. Soalnya, posisi lebih tinggi menguntungkan bagi penyebaran spora Ophiocordyceps tadi. Kedua, mirip dengan Ophiocordyceps unilateralis, ada spesies lain bernama Entomophthora muscae yang inang spesifiknya adalah lalat. Jamur ini juga mempengaruhi sistem saraf dan otot lalat, sehingga lalat terdorong hinggap di tempat yang agak tinggi, meregangkan kaki, dan membuka sayapnya dalam posisi khas buat memaksimalkan penyebaran dan semburan spora, sehingga meningkatkan peluang buat menginfeksi lalat lain di sekitarnya. Kalau serangga aja bisa jadi zombie, lalu gimana dengan manusia ya? Jelas aja, gak bisa. Soalnya tubuh manusia itu jauh berbeda dengan serangga. Kalau tadi Cordyceps bisa menembus serangga, Cordyceps gak bisa menembus manusia karena kulit manusia bukan terdiri dari kitin, melainkan keratin. Sebagian besar jamur parasit tumbuh optimal di suhu lingkungan yang lebih rendah, cuma di suhu sekitar 30 derajat aja. Sementara tubuh manusia stabil di sekitar 37 derajat Celcius. Mereka udah keburu inaktif di suhu demikian. Dan yang paling penting, sistem imun manusia itu kompleksnya minta ampun. Serangga hanya punya sistem imun bawaan sederhana, sedangkan manusia punya sistem imun bawaan yang adaptif dan kompleks yang mampu mengenali serta melawan infeksi dengan respons yang jauh lebih canggih. Otak manusia juga nggak segampang itu dikendalikan.
Karena kamu punya sekitar 86 miliar neuron dengan jaringan koneksi yang amat sangat kompleks dan rumit. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, apakah jamur bisa mengubah manusia menjadi zombie? Secara ilmiah, sampai hari ini, jawabannya adalah tidak. Jamur yang saat ini berinteraksi dengan manusia memang bisa beracun, menyebabkan infeksi serius, bahkan bisa mengancam nyawa dalam kondisi tertentu. Tapi nggak ada sama sekali bukti ilmiah bahwa jamur mampu mengendalikan pikiran atau perilaku manusia seperti yang kita lihat di film atau game. Cuma, kedepannya nggak ada yang tahu. Sains selalu berkembang. Di sisi lain, lingkungan akan terus berubah dan mikroorganisme bisa aja berevolusi. Gimana menurut pendapatmu? Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.